Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga Bate masing-masing. Shalom. Tambahan warta jemaat perlu diperhatikan. Sesuai hasil keputusan Sidang Majelis Daerah Surabaya Timur II, ibadah ragawi GKJW Jemaat Wiyung akan dimulai pada minggu pertama bulan September 2020. Untuk informasi lebih lengkap, warta jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur pasal 103 ayat 2. Ibadah hari ini adalah ibadah kita di bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Di bulan pembangunan GKJW ini, marilah kita bersama-sama membangun semangat patunggilan Kang Nyawiji. Membangun semangat untuk melayani dan bersaksi kepada dunia. Kini, mari kita menghadap Tuhan Allah Sang Kepala Gereja. Kita membangun ibadah dan persekutuan kita di dalam Kristus. Mari kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Bait pertama kita pujikan 2 kali.
sama-sama mengambil saat teduh sejenak, menenangkan hati, pikiran, dan menyadari keberadaan Tuhan dalam ibadah. Ibadah minggu hari ini kita lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu di bulan pembangunan GKJW saat ini adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Demikian tema yang bersama-sama kita hayati, kita renungkan senantiasa, bagaimana dalam kehidupan ini supaya kita senantiasa fokus dan ngener hanya kepada Dia, mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Mari kita sambut tema ini dengan bersama-sama kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan ketiga. Tuhan Yesus menyapa kita semua melalui Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hukum kasih ini diberikan Tuhan kepada setiap kita, supaya senantiasa dalam kehidupan sehari-hari kita mewujud nyatakan, mempraktekkan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Tetapi kita bersama menyadari bahwa dalam praktek hidup itu kita belum bisa melakukan dengan sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan. Ada banyak kesalahan, kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Karena itu mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, memohon pengampunan. Kita berdoa bersama. Dengan segala kerendahan hati, bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur ketika diingatkan kembali, disapa kembali melalui hukum ketetapan-Mu ini. Sungguh kami menyadari bahwa dalam praktek hidup sehari-hari kami belum bisa memberlakukan, mewujud nyatakan hukum ketetapan-Mu dengan sempurna.
Ada banyak kelemahan, kekurangan, bahkan dosa. Karena itu kami datang memohon pengampunan. Sebab kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang baik, kendati pun kami sering lalai, tidak peduli atas hukum ketetapan, tapi kasih-Mu Engkau nyatakan senantiasa. Terbukti sampai saat ini Tuhan masih memberkati, memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh menikmati hidup. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang Kau nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang sudah mengakui segala dosa, kesalahan dengan jujur, bersama-sama kita menerima berita anugerah. Karena itu saya undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan saya baca melalui Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 12 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian berita anugerah. Amin. Kita ungkapkan sukacita pengampunan itu dengan bersama-sama memuji kembali dari Kidung Jemaat 39, bait 1 dan 2. Silakan duduk kembali. Sebelum bersama kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bersama-sama kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya ya Tuhan. Kami menyadari segala keterbatasan, kekurangan yang ada dalam diri kami,
Tetapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menuntun, Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami, agar apa yang hendak kami baca, kami renungkan sungguh boleh bermakna, berarti bagi kehidupan kami setiap hari. Kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat di mana kami boleh membangun ibadah saat ini. Dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Begini bunyi firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Shalom, salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, tema renungan atau khotbah pada minggu ini berjalan di jalan Tuhan. Terdapat sebuah cerita kuno. Alkisah pada suatu peristiwa, Tuhan memperingatkan rakyat mengenai datangnya gempa bumi yang akan menghabiskan seluruh air yang ada di seantero negeri. Ini peringatan bahwa akan habis air pasca gempa bumi itu. Air yang akan datang, yang mengganti, akan membuat setiap orang tidak jujur dan gila.
hanya satu orang saja yang menanggapi peringatan Tuhan itu dengan serius. Seorang laki-laki ini lantas mengusung air sebanyak-banyaknya ke gua di atas gunung, sehingga cukup sekiranya dipergunakannya sampai hari kematiannya. Ternyata peringatan itu benar. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, gempa bumi itu sungguh terjadi. Air menghilang dan air baru mengisi parit, danau, sungai, dan kolam. Beberapa bulan kemudian orang yang menyimpan air di gua di gunung turun ke lembah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang dialami oleh saudara-saudaranya, teman-temannya, keluarga besarnya, masyarakat di mana dia dulu bersama-sama. Memang semua orang telah menjadi gila. Terang dengan sengaja diputarbalikkan menjadi gelap, dan gelap disebut sebagai terang. Kebohongan dan kepalsuan dijunjung tinggi, sementara kejujuran diinjak-injak dan disingkirkan. Semua orang bersukacita dalam kejahatan dan berduka cita dalam kebenaran. Semua orang tidak peduli kepada laki-laki yang turun dari gunung tadi, bahkan menyerangnya. Semua orang yakin justru dialah yang sudah menjadi gila. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka orang itu pergi kembali ke atas gunung. Ia senang karena masih menyimpan banyak air. Dengan begitu ia bisa menjaga dirinya dari kegilaan yang melanda orang banyak. Tetapi lama-kelamaan ia pun kesepian. Ia tidak enak, kangen bergaul dengan sesamanya. Lama-kelamaan ia kesepian, tidak enak hidup sendiri, kangen bergaul dengan sesama manusia. Lalu ia turun gunung lagi. Sekali lagi ia diusir oleh orang banyak. Karena begitu berbedanya dirinya dengan orang banyak itu. Ia begitu bersih dan cerah, sementara semuanya gelap dan semrawut. Sekali lagi ia diusir. Sekembalinya menjumpai masyarakat, laki-laki ini merenung dan mengambil keputusan untuk membuang semua air yang dia simpan itu. Dia ingin bergabung dan minum air baru seperti orang-orang lain, sehingga sama-sama menjadi gila. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini bisa menggambarkan kehidupan yang sebenarnya sekarang ini, di mana kita berada bersama-sama ini. Kehidupan kita dikepung oleh kegilaan. Saya beri dalam tanda kutip, kegilaan yang sama. Ketidakjujuran dan kebohongan dihargai, sementara kejujuran disingkirkan. Korupsi, bohong, dan lain-lain dianggap sebagai budaya. Ini sudah biasa, sehingga dianggap wajar untuk dilakoni. Di sekolah, di tempat idealnya menjadi tempat persemaian karakter kejujuran, malah banyak ditemui kisah anak yang mencontek saat ujian, dan yang jauh lebih memprihatinkan dilegalkan oleh gurunya. Bermacam-macam alasan. Demi nama baik sekolah, demi prestasi, demi penghargaan, dan masih banyak yang lain.
Bapak Ibu Saudara, jika berbicara tentang kejujuran, murid Yesus yang namanya Simon Petrus adalah sosok yang jujur. Jujur sekali. Tatkala mengungkapkan pendapat yang sekaligus menjadi pengakuannya, dia mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Demikian ketika ditanya oleh Tuhan Yesus. Pengakuan Simon merupakan pernyataan yang jujur, mengingat bahwa Yesus tidak pernah sekalipun mendikte para murid untuk mengakui dirinya dengan sebutan tertentu. Tapi itu dikatakan dengan polos, dengan jujurnya. Dan pengakuan Simon juga merupakan pengakuan original, bersumber dari kedalaman hati yang mengalami perjumpaan dengan Allah, dengan Bapanya yang menyuarakan hikmat itu. Karena itu Simon disebut berbahagia. Bapak Ibu Saudara, melalui pengakuannya yang istimewa itu, Simon Petrus memposisikan Yesus sebagai Kristus. Simon Petrus memposisikan Yesus sebagai Mesias, sosok yang diurapi, yang dipilih, raja, nabi dan imam, datang dari awan-awan demi menyelamatkan umatnya dari belenggu kesengsaraan. Setidaknya itulah gambaran Mesias orang-orang Yahudi pada saat itu. Walaupun pada kenyataannya seperti hikmat Allah, kemesiasan Yesus berbeda sama sekali dengan gambaran manusia. Yang digambarkan oleh orang Yahudi adalah seseorang atau sosok yang diidam-idamkan, yang dibangga-banggakan, punya kuasa yang tak tertandingi, malah menjadi hamba yang menderita dan mati disalibkan. Itulah Gusti Allah yang orang Jawa bilang tan kena kinaya ngopo. Tidak pernah secara tepat dapat digambarkan seperti apa. Dalam Roma 11 ayat 34. Gambaran Petrus bahwa Sang Mesias bebas penderitaan ditolak oleh Yesus. Petrus adalah pribadi yang gerusa-gerusu. Dia pernah mengatakan dengan luar biasa, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ini ungkapan yang luar biasa sebenarnya. Pengakuan yang luar biasa sebenarnya, tetapi kendati pun dia menyatakan siap mati, sebentar dia mengatakan, aku tidak mengenal dia. Sepertinya antara kata dan tindakan di sini tidak sama. Karena memang cenderung temperamental Petrus ini. Keras, spontan sifatnya, reaksinya juga spontan. Karena itu kisah Simon Petrus sejatinya Bapak Ibu Saudara memperlihatkan gambaran gereja. Gambaran kita semua, gambaran persekutuan kita ini. Seperti apa situasi di tempat kita ini? Masing-masing kita sangat paham dengan karakter-karakter yang bermacam-macam tadi itu. Tantangan kehidupan bisa merubah kejujuran. Tantangan kehidupan bisa merubah ketulusan, merubah pendirian, seperti orang yang menyimpan air di gua tadi. Kalau kita pernah terpeleset dalam ketidakjujuran, mari bangkit. Mari bangun. Mari belajar seperti Petrus walau pernah jatuh, tetapi bangkit dan berubah menjadi pemberita Injil yang gigih, yang berani, yang luar biasa. Atau sebaliknya kita mau seperti laki-laki yang menyimpan air tadi, dengan ungkapan yen ora edan ora keduman. Atau mau tetap berjalan di jalan Tuhan. Sebagaimana ilustrasi tadi Bapak Ibu Saudara tentang seorang yang menyimpan air di gunung,
Maka ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian memilih untuk menjadi pengikut Dia, ada konsekuensi memang, ada resiko di sana. Cibiran, aniaya, cemoohan, dan masih banyak yang lain. Apalagi ketika kita kekeh, tetap bertahan terhadap kebenaran dan kejujuran. Yang benar, yang waras malah dibilang edan. Kalau kita berani dan kuat, maka akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kalau tidak kuat, seperti orang yang menyimpan air di gunung tadi. Benewis timbang dimusuhi, daripada dibuli lebih baik ikut. Itu artinya kita melupakan bagaimana berjalan di jalan Tuhan. Kita diingatkan kembali seperti lagu Kidung Pasaman Lama. Gusti Yesus kula badhe nderek tuan slaminyo, nderek manggul salib tuan sajek kula neng donya. Mugi tuan kiyataken sageta tahan susah, sampun ngantos kemuriden, sampun cuwoing manah. Selamat mewujud nyatakan firman Tuhan. Allah memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dengan memuji kembali dari Kidung Jemaat 400 bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama, nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam ibadah kami saat ini. Pujian yang telah kami kumandangkan, kiranya Engkau berkati. Firman-Mu yang sudah boleh kami baca, kami renungkan, Engkau materaikan dalam setiap hati kami. Mampukan kami tidak hanya bisa mendengar, tetapi juga melakukan. Sehingga kami boleh melangkah, kami boleh berjalan di jalan Tuhan. Dikala menghadapi tantangan pencobaan yang berat, biarlah kami semua tetap fokus bahwa Engkau senantiasa menopang, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, sehingga kami boleh merampungkan perjalanan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mewujudkan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan setiap pribadi warga jemaat-Mu, warga GKJW, secara khusus GKJW Jemaat Wiyung, mulai anak-anak sampai dengan yang sepuh. Bapa, Engkau memberkati anak-anak kasih kami yang masih duduk di bangku sekolah. Di dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang dialaminya, biarlah proses pembelajaran tetap boleh berjalan. Bapa memberkati baik secara langsung maupun secara daring, sehingga boleh memajukan anak-anak kasih kami, sehingga mereka berkembang dalam pendidikannya. Demikian yang sedang mencari pekerjaan dan yang sudah bekerja, Bapa memberkati agar boleh menggunakan waktunya dengan baik, bahkan oleh pekerjaan itu nama Tuhan dimuliakan, dikenal banyak orang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Biarlah Bapa Engkau yang menjumpai mereka satu persatu dengan berbagai pergumulan yang dialami suka maupun duka. Bapa memberikan solusi yang terbaik atas pergumulan itu. Demikian yang sedang menderita sakit, baik yang di rumah, demikian yang di rumah sakit. Kami serahkan semuanya Bapa, saudara-saudara kami ini, kiranya Bapa Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah lewat obat, lewat perawatan medis, dokter, perawat, sehingga boleh menjadi sarana berkat bagi kesembuhan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya keluarga yang mendampingi, yang memberikan perhatian dan mengasihi. Bapa juga memberkati, memberikan kekuatan untuk terus berpengharapan kepadamu, bahwa Engkaulah Sang Dokter Agung kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, di dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kami ini. Biarlah Tuhan Kau mampukan mereka semuanya, para petugas kesehatan, dokter, perawat, sukarelawan, sukarelawati yang turut ambil bagian, aparat keamanan di dalamnya, Bapa memberkati, agar apa yang mereka lakukan sungguh semuanya dilakukan dengan penuh sukacita, sungguh semuanya dilakukan dengan penuh sukacita, dan biarlah kekuatan yang dari Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan setiap program gereja. Bapa memberkati, Bapa menolong agar semuanya boleh terlaksana dengan baik. Secara khusus pembangunan yang sedang berlangsung saat ini, baik pembangunan di gerejamu, baik di sekolah, demikian juga bersyukur karena guest house dan ruang kebaktian pemuda, remaja sudah boleh kami rampungkan. Bapa memberkati setiap program yang sedang kami lakukan, terutama pemasangan keramik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya
saudara-saudara kami yang saat sedang menderita karena bencana alam dimanapun mereka berada. Bapa yang memberkati dan mencukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya doa permohonan kami hanya kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapak Ibu, jemaat serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan kita akan iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 337 baitnya yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara dimohon untuk berdiri. Bersama-sama mari kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Besar, sungguh kami bersyukur atas kesempatan saat ini Engkau memperkenankan kami untuk menyerahkan persembahan. Kiranya Bapa menyucikan, Engkau memberkati, agar persembahan ini boleh menjadi berguna bagi kelancaran pelayanan di gereja-Mu. Seluruh warga yang telah mempersembahkan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap mereka. Bapa, ajarkan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga akan mengakhiri ibadah kami saat ini dan melanjutkan aktivitas kami. Nah, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Mari memuji Tuhan melalui NKB 104, bait 1 dan 4. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, penghiburan dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang sampai selamanya. Amin. Syukur dan segala kemuliaan
silakan duduk kembali. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai